ada jimat penyang yang bisa melindungi warga kita. Di pedalaman Kalimantan yang diselimuti kabut hutan dan legenda, masyarakat Dayak percaya bahwa setiap daun yang gugur dan setiap hembusan angin adalah pesan dari dunia gaib. Di tengah keyakinan pada Ranying Hatala Langit, sebuah jimat sakral bernama penyang menjadi warisan yang tidak boleh dibuat sembarangan. Saya harus mencari jimat penyang itu. Jimat itu muncul melalui mimpi, petunjuk roh leluhur, atau perjalanan spiritual yang berat. Dan inilah kisah panjang tentang bagaimana jimat penyang pertama kali hadir, menjadi pelindung kehidupan dan penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh penjaga hutan. Selama jimat penyang ini ada sama saya, seluruh warga bakal terlindungi. Di tanah luas yang dikelilingi rimba lebat, suku Dayak hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka percaya bahwa seluruh kehidupan diciptakan oleh Ranying Hatala Langit. Segala yang tumbuh dan hidup adalah bagian dari kehendaknya. Dalam keyakinan itu, roh penjaga disebut telun atau penunggu alam. Dan dari sanalah kisah jimat penyang perlahan terungkap masyarakat, merasa bahwa setiap kejadian takdir bukanlah kebetulan. Petir, banjir, atau panen baik dianggap sebagai pesan dari dunia spiritual. Mereka hidup dengan penuh rasa hormat pada alam yang menghidupi mereka. Hingga suatu ketika, sebuah tanda gaib muncul melalui mimpi seorang pemuda. Mimpi yang kelak mengguncang seluruh desa dan mengubah sejarah. Pemuda itu bernama Lanting, anak dari seorang panglima tua yang dihormati. Ia terkenal baik hati, namun sering diganggu bayang-bayang mimpi aneh yang terus datang. Setiap malam ia melihat cahaya terang dari langit turun ke bumi. Cahaya itu membentuk siluet makhluk besar berbulu hitam, dan selalu terdengar suara lirih memanggil namanya. Lanting merasa tidak bisa lagi mengabaikan tanda itu. Ia berkonsultasi dengan para tetua adat tentang makna mimpinya. Namun, para tetua justru merasa bingung karena simbol yang muncul terlalu kuat. Mereka percaya mimpi itu bukan biasa, melainkan panggilan dari Ranying Hatala Langit. Lanting pun disarankan melakukan perjalanan pemurnian diri. Upacara dilakukan di tepi sungai yang dianggap suci oleh suku tersebut. Air sungai dipercaya membawa pesan antara dunia manusia dan dunia roh. Lanting diminta berendam sambil membaca mantra pemohon petunjuk. Para tetua menaburkan bunga hutan yang harum, dan asap dupa perlahan menyelimuti upacara. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah hutan. Burung-burung terbang berhamburan seolah ketakutan. Lanting merasakan tubuhnya bergetar kuat. Sekejap kemudian, ia pingsan tanpa suara. Ketika ia sadar, ia mengaku melihat makhluk penjaga hutan menyampaikan satu pesan. Pesan yang akan mengubah hidupnya. Dalam pandangannya yang samar, Lanting melihat seekor beruang hitam, raksasa berkilau cahaya. Beruang itu bukan hewan biasa, melainkan roh penjaga hutan yang disebut Telun Buno. Suaranya dalam dan tegas ketika berbicara. Ia mengatakan bahwa kegelapan sedang merayap ke tanah Dayak, dan hanya Lanting yang dapat mencegahnya. Beruang roh itu menyuruh Lanting mencari 6 benda suci yang tersebar di hutan. Benda itu adalah taring beruang, tulang hewan, akar kayu, batu-batuan, kulit kerang, dan botol minyak roh. Jika ke-6 benda itu disatukan melalui ritual langit, sebuah jimat pelindung akan tercipta. Jimat itu kelak bernama penyang. Lanting memasuki hutan dengan tekad bulat. Ia tahu pencarian taring beruang bukan tugas mudah. Beruang adalah simbol kekuatan besar dan tidak boleh diburu sembarangan. Ia harus mencari taring yang dilepas secara alami oleh roh penjaga. Perjalanan itu membuatnya menyusuri lembah dan tebing terjal. Suatu malam, ia mendengar gemuruh langkah berat di balik pepohonan. Seekor beruang hitam tua muncul dan menatapnya tanpa rasa marah. Beruang itu menjatuhkan sebuah taring panjang di depan Lanting. Kemudian perlahan menghilang dalam kabut tipis. Lanting tahu itu adalah pemberian dari alam. Tulang hewan yang ia cari bukan tulang biasa. Para tetua berkata bahwa tulang itu berasal dari hewan hutan yang mati tanpa kekerasan. Hewan itu disebut sebagai kurban alam. Mati hanya karena kehendak Ranying Lanting berkelana mengikuti jejak burung elang.
Elang dipercaya mampu menemukan mayat hewan suci. Di dekat air terjun kecil, ia menemukan bangkai kijang putih yang masih utuh. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda kekerasan. Tulangnya bersinar lembut saat disentuh. Lanting merasa merinding oleh kekuatan yang dipancarkan tulang itu. Ia mengambilnya dengan penuh hormat sambil mengucapkan doa kecil. Akar kayu yang ia cari berasal dari pohon tertua di hutan. Pohon itu dijuluki Bunu Ayung, penjaga ingatan bumi. Tidak semua orang dapat menemukannya, karena pohon itu hanya terlihat oleh mereka yang telah diberi tanda oleh roh lanting, berjalan selama 3 hari tanpa henti. Dan pada hari ketiga, hutan di depannya terbuka dengan sendirinya. Di tengah ruang itu berdiri pohon raksasa dengan akar yang menjalar seperti urat bumi. Ketika lanting mendekat, akar pohon bergerak lembut seolah menyambutnya. Satu bagian akar terlepas dengan sendirinya, menunggu untuk diambil. Lanting tahu, ia sedang berada di tempat yang suci. Ia mengambil akar itu dan berterima kasih. Benda berikutnya adalah batu suci dari dasar sungai. Sungai itu dikenal berbahaya, arusnya kuat, dan tersembunyi di balik jurang. Namun para tetua berkata bahwa batu-batuan itu hanya akan muncul saat bulan purnama. Lanting menunggu malam terang itu dengan sabar. Ketika bulan naik, sungai tiba-tiba menjadi tenang. Dasar sungai memancarkan cahaya kebiruan. Batu-batuan kecil muncul ke permukaan, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Lanting mengambil beberapa butir batu yang memancarkan cahaya lembut. Ketika ia memegangnya, batu itu bergetar ringan, seakan memberi salam dari dunia roh. Kulit kerang yang ia cari bukan kerang biasa. Kerang itu hanya muncul di danau yang dianggap sebagai pintu dunia bawah air. Di sana tinggal roh-roh air yang menjaga kesucian. Tanah Dayak Lanting berdiri di tepi danau dan memohon izin untuk mengambil kerang tersebut.